Jumpa lagi dengan saya Ayu di kelas pagi bersama Info Lowongan Bali. Sekarang saya sudah duduk bersama HR dari perusahaan besar di Bali, yaitu dari PT Mandiri Trimakmur. Nah, kita langsung aja ya. Kita kenalan nih, Kak Darmo. Saya mau manggil kakak tapi gimana nggak sopan ya, kita panggil Pak aja deh ya. Pak Darmo, boleh mungkin kenalan dulu ke teman-teman kita di followers Info Lowongan Bali. Oke, terima kasih Ayu. Perkenalkan, nama saya Gusti Putu Dharma Susila. Saya sebagai HR di PT Mandiri Trimakmur, perusahaan supplier dan distributor produk makanan dan minuman. Oke, keren sekali. Nanti untuk ingin tahu lebih detailnya bisa dicek juga. Kita akan buat unboxing juga ya kawan-kawan. Jadi nanti bisa dicek di sana lebih detailnya tentang perusahaan. Nah, kemudian kita sekarang mungkin akan lebih fokus nih buat kalian yang pengen tahu gimana sih caranya bisa ngelamar kerja di perusahaan besar ini, dan kira-kira kualifikasinya apa aja dan apa aja sih yang perlu kalian persiapkan. Kita akan ulas semuanya itu di sini ya. Jadi pastikan kalian nonton sampai habis karena ini sangat bermanfaat. Karena siapa sih yang nggak pengen kerja di perusahaan besar kayak gini kan ya, kayak Pak Darmo gitu. Oke, kita langsung aja. Ada pertanyaan dari beberapa followers kita ya Kak ya. Kakak lagi. Oke, kita langsung aja. Kita pengen tahu dulu nih posisinya, mungkin secara posisi aja dulu di sini sedang ada posisi apa aja sih Pak? Oke. Saat ini kita lagi membutuhkan posisi yang pertama itu dan untuk supervisor sales. Kita itu untuk nanti kita pengenkan untuk di depo kita yang di Kelungkung, Singaraja, Kelungkung, Denpasar dan Negara yang ada baru 3. buka. Itu jadi kita untuk pengenkan untuk supervisor sales. Kalau yang di Kelungkung sendiri itu kita plannya untuk penambahan, karena kemarin sebelumnya sudah ada, kita perlu penambahan karena sudah mulai banyak nih, kita berkembangannya sudah mulai banyak, jadi kita perlu penambahan. Misalnya jadi untuk memperkuat tim di sana gitu. Keren banget, ini pandemi malah nambah kawan-kawan. Oke, yang kemudian untuk yang di Denpasar kita sih ada yang pengganti, karena kemarin ada tim kita untuk supervisor sales, dia mengundurkan diri, karena mungkin dia punya usaha sendiri seperti itu. Dan kemudian yang di Negara kita emang karena baru buka, saat ini kita masih backup. Jadi kita perlu ya nambah satu di sana untuk yang di sana bertanggung jawab nanti di sales yang di Negara. Gitu. Kalau boleh tahu dari masing-masing tadi posisi yang sedang dicari ya. Kalau boleh tahu nih garis besarnya nih, mereka itu job desk-nya itu ngapain Pak? Kalau untuk supervisor sales sendiri, nah kita tahu untuk supervisor itu kan tugasnya dia monitoring, mengawasi timnya dia yang ada di bawahnya dia. Selain itu juga, selain dia fokus dengan target penjualannya, penjualan di divisinya dia, itu juga ada nanti tiap minggunya ada laporan mingguan dan bulanan. Kemudian juga nanti pada saat dia juga akan membackup tim yang mungkin saat ini berhalangan hadir, sakit, izin atau cuti, dia akan menggantikan. Kemudian yang paling fokusnya kita biasanya di penagihan. Jadi monitoring penagihan di outlet-outlet yang sudah mulai mendekati jatuh tempo atau sudah jatuh temponya. Seperti itu sih. Itu secara garis besar ya Pak ya. Oke. Kalau ini sendiri nih Pak, seandainya nih ada yang teman-teman kita nih yang mau ngelamar nih, mungkin dari per posisi tadi ya, ada kan sales supervisor, pasti kualifikasinya beda-beda dong. Boleh mungkin dijabarkan dari sekarang nih biar mereka siap-siap nih untuk mempersiapkan diri. Siapa tahu ada kesempatan untuk interview di sini. Mungkin bisa tolong dijelaskan Pak, kira-kira kualifikasinya apa sih? Kalau untuk supervisor sales sendiri, yang pertama sih kita yang mencari pengalaman ya, pengalaman yang terutama di di fast moving consumer good-nya, FMCG, yang minimal 2 tahun. Kemudian pendidikan minimal kita sini D3 untuk supervisor, dan ya punya jiwa leadership, orientasi dengan target, dan ya untuk laporan pintar dan buat laporan nantinya. Oke. Berarti harus kuat di administrasi juga ya Pak ya. Kemudian yang lainnya Pak?
Kalau lain ya biasanya sih nilai tambahnya kapal dia bisa mengemudi. Kadang-kadang kita juga, katakan juga ada sales kanvas, jika ada driver, kadang bisa juga tim kita juga mengirim barang seperti itu langsung gitu. Oke, berarti nilai plus nanti kalau bisa mengemudi ya, terutama ya. Jadi jaga-jaga kalau ternyata memang harus turun ke lapangan gitu, biar nggak disupirin terus gitu. Oke, nah. Ngomong-ngomong nih, kalau misalnya perusahaan besar seperti ini memang paling banyak itu kan nyarinya sales and marketing ya Pak ya, sales marketing. Nah, tapi dilemanya anak-anak muda sekarang nih Pak, banyak banget yang takut namanya ngelamar sales and marketing. Memangnya sesusah itu Kak Pak atau gimana? Mungkin bisa sharing sedikit. Ya biasanya mereka takutnya kena target ya, target, kemudian takut dimarahin kalau nggak tembus targetnya kan gitu ya. Kalau mungkin kita kalau dari saya sebagai HR, mungkin dari awal kita sudah screening dulu. Kamu misalnya ada niat nggak untuk di sales? Nah, kalau dari jawabannya ya Pak, saya ingin coba di sales, kan? Ya walaupun selama perjalanan mungkin dia sedikit-sedikit menghilang gitu ya. Nah, mungkin dari teman-teman sendiri kalau mungkin saran ya untuk teman-teman yang misalnya mencoba untuk menjadi sales. Pertama, yakini diri dulu dah, siap Pak jadi sales. Nah, mungkin kita harus tahu jadi sales seperti apa, resikonya apa aja kan harus tahu ini. Mungkin paling pertama target, kemudian dimarahi kalau nggak ada target, kemudian kita di lapangan nih. Nah, ada beberapa teman-teman mungkin nggak kuat di lapangan, sedikit sakit karena terus di lapangan keliling. Nah, itu mungkin sebagai diri sendiri ya, bisa nggak saya kalau memang dia mampu dan siap ingin mencoba tantangan ya di sales dengan target segala macamnya, ya nggak apa-apa. Kita dari sini kita siap kita siap bantu. Karena di awal untuk teman-teman yang banyak sih yang baru belum pernah jadi sales, tapi dia ada niat untuk belajar mencoba menjadi sales, kita ajari. Nah itu dah fungsi nanti supervisor sales itu juga dia akan mengajarkan tim yang baru ini biar sampai dia bisa. Gitu. Oke, artinya nggak langsung dilepas ya Pak, buat yang tidak berpengalaman. Jadi tidak usah khawatir, nanti kalau takut nih gimana, jadi pasti kita akan ajarkan gimana caranya, karena penggunaan Androidnya, bagaimana cara kita menawarkan barang ke konsumen, itu segala macam. Terus karena kita di lapangan, kita harus arahkan rutenya kemana saja, kita arahkan dia seperti itu. Jadi nggak perlu takut lah. Betul. Jadi buat kalian nih yang kemarin mungkin kita sempat pasang nih Pak di story kami, itu adalah Q&A, dimana kita punya inovasi baru nih di Info Lowongan Bali. Jadi kita sometimes kita akan post di situ di story Q&A. Nah, salah satunya yang pernah kita tanyakan adalah kenapa sih kalian takut menjadi sales marketing. Nah, itu dia udah terjawab tadi. Salah satunya ada pastinya itu target. Jadi bukan jadi rata-rata memang dari sekian banyak yang komen rata-rata target semuanya. Jadi buat teman-teman yang memang belum berpengalaman, jangan takut karena itu sudah akan dibimbing ya, nantinya akan di training lah. Nah, nggak akan langsung dilepas, kalian akan diajarin dulu sampai bisa dan bisa dilepas juga. Tapi ingat juga harus cepet juga ya belajarnya gitu. Jadi jangan sampai juga lama-lama, misalnya kontraknya setahun, perlu waktu belajarnya sampai 8 bulan gitu. Jadi itu udah nggak make sense juga. Nah, buat kalian pokoknya jangan takut deh, dicoba dulu, siapa tahu. Mungkin sekarang karena denger-denger aja kan ya dari orang, jadi sales itu susah gitu, targetnya terus saja di-push target. Nah, mungkin dari situ mungkin ketakutan mereka ya Pak ya. Jadi dicoba dulu aja. Jadi jangan cuma karena denger ya gitu. Tapi kalau semua pekerjaan saya rasa memang ada targetnya ya Pak ya. Pasti ada targetnya. Kalau di administrasi biasanya kan target, kalau di sini kita untuk di administrasi itu targetnya adalah satu hari harus selesai semua pekerjaan. Jadi tidak boleh depending gitu. Jika ada pending ya harus ada reasonnya apa gitu. Itu target sama. Dan menjadi admin di sini tuh sangat luar biasa karena produknya udah banyak. Jadi saya nggak bisa bayangin nih berapa banyak pekerjaan yang harus diinput dalam sehari. Oke. Pak, kalau ini nih, kemudian ada pertanyaan lagi dari teman-teman nih. Kira-kira apa sih yang perlu dipersiapkan buat teman-teman kita yang fresh graduate ya, terutama kalau misalnya mereka pengen ngelamar ke sini nih, apa sih yang perlu mereka persiapkan Bapak yang paling utama? Yang pertama kan biasanya kan surat lamaran CV-nya ya. Nah, itu
ada juga saya menemukan kemarin itu cuma ngirimin sekilas saja sebenarnya tentang ininya dia. Sekilas itu sekilas gimana? Aja, bener. Saya jadi kepo ini. Sekilas itu seperti apa? Nah, mungkin dari CV-nya, biasanya sih saya lebih ke fokus ke CV ya, pengalamannya dia. Awal-awal ya, pastinya ya. Kalau emang dia punya, pokoknya apa yang dia miliki itu coba dicantumkan saja, skillnya seperti apa, kemudian pengalaman, apakah ada pengalaman organisasi seperti itu kan. Nah, biasanya sih kalau saya sih bikin nilai tambah karena dia sudah pernah berorganisasi. Itu ada apa namanya, walaupun ya mungkin di rumah kayak Banjar kan sudah pernah berorganisasi ya, jadi pengalaman untuk komunikasi dengan orang banyak itu bisalah kita pakai lah sebagai dia udah pernah berinteraksi dengan orang, jadi gitu. Betul. Terus CV-nya lengkapin, jika memang belum punya pengalaman sebutkan saja itu skill apa saja. Betul. Walaupun dia sudah punya pengalaman disebutkan aja. Biasanya sih juga ada pengalaman kerja di sini tahun sekian, tapi dia nggak tahu dia menyebutkan posisi apa gitu. Jadi kita mau mengarahkannya mau kemana nih, mau kemana dia nih, ke kiri atau ke kanan nih. Nah, gitu, betul. gitu. Karena memang banyak banget ternyata Pak yang belum bisa buat CV. Jadi mungkin mereka itu nganggap CV itu apa ya, enteng, ya udah, yang penting data diri itu yang paling penting. Padahal enggak, disitulah proses HRD untuk screening awal ya gitu. Mungkin nggak sih Pak ada kayak yang gagal cuma dalam proses waktu screening CV dulu nih, kita belum ketemu tapi udah gagal di proses screening gitu loh Pak. Banyak ya Pak ya. Sangat sayangkan sekali dia. Walaupun dia di sana melampirkan sertifikat pengalaman dia bekerja, tapi tidak menyebutkan. Tapi kan kita biasanya kalau kita lebih cepat, kenapa? Apalagi file-file yang mereka teman-teman kirim itu kan besar-besar nih. Karena buka lama biasanya. Ya kita harus lihat di awal sih tampilan di depan tuh kita lihat nih. Berarti setelah memang ada kriteria kita buka semua satu-satu. Nah, kalau emang dia cocok sesuai dengan kriteria kita panggil. Iya. Pernah nggak sih Pak ngalamin kayak anak-anak itu suka kirim CV itu kayak masih tulis tangan, kemudian foto cekrek, atau kirim lewat email, kemudian isi badan emailnya itu yang harusnya ada di isi emailnya itu di subjeknya, di judul emailnya itu jadi panjang banget ya. Itu sih yang pengalaman yang pernah saya alami juga Pak. Pernah seperti itu. Bahkan dia cuma ngirim subjek lamar kerja, isinya kosong. Dia kirimin CV, ini maksudnya apa ya? Nah, jadi sangat sayangkan sekali ya kayak gitu. Jadi otomatis gagal pasti ya Pak ya. Karena dia sudah niat, tapi kayak gitu. Jadi udah ya nggak bisa dilengkapi. Tapi itu juga saru ya Pak ya, saru nggak jelas, kurang jelas. Jadi maksudnya antara benar-benar niat atau asal kirim jadinya. Itu kan ya Pak ya. Terus ada juga kan yang CV-nya juga kurang lengkap, mohon maaf. Sekarang itu pasti kalau kita nih boleh jujur-jujuran ya Pak ya, kalau kita lihat CV pasti juga harus ada fotonya kayak gitu-gitu kan, supaya jelas nanti nggak bodong gitu. Ternyata orangnya beda gitu yang datang kan, itu bahaya. Banyak kayak gitu. Kalau ini nih Pak, kita mau sharing sedikit nih. Kalau kami dari Infolongan Bali, kebetulan itu juga kita ada yang namanya jasa untuk membuat CV. Itu di @solusi-CV. Nah di situ tuh kita bantu teman-teman yang mungkin CV-nya itu masih kurang. Nah di situ tadi mereka itu dilemanya adalah mereka mungkin tidak mau keluar modal sedikit gitu ya, tapi itu kan kayak itu senjata kita ya nantinya, karena faktanya yang tadi tuh banyak sekali masih yang belum bisa buat CV. Kayak tadi mungkin dia sebenarnya ada potensi untuk bisa bekerja di sini, tapi karena kita lihat di CV-nya itu isinya itu tidak tidak menunjukkan potensi dia itu sebenarnya apa, skillnya apa. Jadi kayak cuma asal buat yang menarik itu hanya kayak template dan warna-warnanya itu Pak. Padahal enggak ya, tapi isinya itu kan harus berbobot juga ya Pak ya. Nah di situ kalau di kami itu nanti memang akan kita bantu menggali jadi potensi mereka apa. Jadi kebanyakan yang fresh graduate sih yang suka galau, saya nggak ada experience, jadi nanti kita bantu nih gali-gali potensinya dia gitu. Nanti yang bisa kita cantumkan di CV-nya itu sih Pak. Jadi kalau menurut Bapak gimana gitu? Jadi kalau kita itu dengan mungkin memang harus ngeluarin biaya, tapi itu namanya modal awal kan ya Pak ya. Tapi nanti itu kita akan simpan memang database mereka yang nantinya akan kita kirim ke perusahaan yang memang nantinya akan membutuhkan karyawan dengan posisi yang mereka inginkan. Jadi kita akan tetap keep database-nya. Seandainya nih Bapak nyari sales and marketing, kita punya data anak sales, kita
kirim ke Bapak gitu. Iya. Jadi dimanapun ada perusahaan yang membuka posisi yang serupa, kita kirim data mereka itu sih. Jadi mungkin dengan modal sedikit pada saat awal, tapi mereka udah dapat CV yang berbobot dan database mereka udah ada di situ. Iya. Nah, itu sih Pak. Tapi sayang sekali, kalau menurut Bapak gimana? Karena banyak banget yang ngerasa kayak udah datang jauh-jauh interview, keluar modal ya untuk CV, terus nggak keterima, itu jelek gitu. Jadi menurut Bapak gimana? Pernah nggak sih Bapak ngalamin kayak gitu? Pernah seperti itu ya. Ya namanya kita apa namanya, kalau tetap berusaha sih sebenarnya tidak jadi sebagai, kalau saya sih klien seperti itu kita gagal pada saat proses melamar atau pada saat selesai interview kita tidak terima, itu pakai pengalaman buat kita lah. Jadi kita tahu nih di perusahaan seperti ini biasanya yang ditanya atau di interview seperti ini, nanti perusahaan lain seperti ini. Jadi kita punya apa namanya, bayangan lah nanti kalau misalnya kita menghadap perusahaan lain ada panggilan, jadi kita udah tahu, dia sudah biasanya kalau yang baru-baru yang fresh graduate teman-teman tuh kayak grogi, takut bisa keluar inget gini ya gitu kan, tuh itu yang biasanya karena belum terbiasa. Tapi kalau dia sudah sering melakukan panggilan interview, jadi apa namanya, apalagi nanti dibantu oleh misalnya Volume Bali untuk review CV-nya kan gitu kan, jadi lebih kuat dia. Jadi tahu dah dia gini apa yang dilakukan gitu pada saat interview, kan ada di sana juga ada tes-tesnya, tes apa segala macam kan bisa dia mengerti jadinya. Jadi nggak perlu khawatir, jadi pede lah nanti pada saat interview. Betul, biar lebih pede aja sih sebenarnya. Karena itu dah banyak, mungkin kalau yang bisa komputer dan sudah mengerti ya CV itu harusnya seperti apa, enak dia. Buat yang nggak tahu itu tadi, takutnya ngasal atau gimana, jadi dia pikir ya udah yang penting kan udah kirim CV, padahal CV itu kita biarpun cuma selembar itu sangat berarti gitu kan, buat kita yang HR juga ya untuk screening. Jadi gampang lah kita jadi pilih ini seperti apa, itu jadi lengkap semua dijelaskan semua, jadi enak lah kita melihatnya. Bukan seharusnya dia berpotensi tadi itu, jadi mungkin nanti kalau ingin mencoba silakan lagi, kita sih nggak masalah ya, coba lagi dengan format yang baru kan gitu. Betul. Kalau setelah screening CV itu kira-kira tahapannya apa lagi Pak? Setelah screening CV kita akan hubungi mereka kandidatnya, kemudian ya tes yang pertama ya tes administrasi ya kan, administrasi screening tadi sudah, administrasi untuk isi form pendaftaran dan ada isi beberapa tes seperti itu. Jika emang ada dari usernya ada waktu, biasanya saya langsung ke usernya untuk interview itu. Setelah usernya oke, baru saya kadang-kadang yang terakhir biasanya untuk secara apa saja nanti offeringnya itu. Atau kadang-kadang juga bisa saya dulu, misalnya usernya terakhir, situ sih biasanya kita lakukan prosesnya. Kalau biasanya nih gagalnya itu keseringan di apa Pak? Kalau boleh tahu? Gagal padahal biasanya mereka di user ya, di sana dia mungkin grogi atau gimana, betul bisa dijelaskan. Nah, jadi usernya kurang klik aja jadinya. Bener. Ya, padahal kalau dari pengalamannya dia sudah bagus, sudah cocok nih. Tapi ternyata pada saat interview dengan user dia mungkin ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan yang dia bisa jawab, atau mungkin pada saat dia interview itu mungkin ada sesuatu hal yang mungkin membuat user tidak nyaman gitu. Iya sih, tapi memang saya juga pernah menemukan nih hal serupa. Jadi kayaknya orang ini sebenarnya punya potensi yang bagus, tapi mungkin karena blank pada saat interview, entah itu interview pertama kali atau gimana, akhirnya gagal di situ. Gitu. Jadi nervous sih memang wajar, tapi jangan sampai blank ya kawan-kawan, itu bahaya banget. Karena kelihatan sebenarnya bisa kelihatan nih, oh ini grogi orangnya. Mungkin ya karena saya juga akan saya agak sedikit mungkin ya kita ada selingan sedikit biar tidak tegang dia. Jadi setelah itu baru dia mungkin bisa jawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik dan jelas lah. Apa yang kita tanyakan bisa dengan jawab dengan baik gitu. Jadi mungkin ya kadang-kadang sih ngakalin saya seperti itu, ini gimana, mungkin takut ya. Ya pengalaman mungkin interview itu mungkin masih kurang. Oh iya betul. Jadi kayak tapi sebenarnya itu mungkin karena tidak menguasai materi ya Pak ya sebenarnya. Kalau dia menguasai materi kayaknya pede-pede aja. Hajar semua itu. Dan pernah nggak sih Pak kayak ngalamin juga anak-anak tuh datang interview cuma sekedar ya udah biar datang dipanggil interview, tapi setelah di situ mereka nggak tahu kayak sebenarnya posisi yang dia lamar tuh pekerjaannya seperti apa, kemudian perusahaan kita bergerak di bidang apa, mereka nggak tahu Pak itu. Iya banyak seperti itu.
pada saat ditanya kamu mau lamar apa saja Pak, nah itu udah di sana udah waduh mana saya taruh nih itu udah sudah yang membuat ya nilainya dia berkurang intinya gitu. Betul banget. Jadi jadi terlihat seperti minatnya tuh kurang ya. Iya, jadinya gitu. Kayak asalnya udah kirim, nanti terima yang mana yang diterima ya di situ. Jadi seperti itu. Jadi kalau bisa lah mungkin apa yang kita cari, posisi yang kita inginkan, misalnya sales, nah setidaknya harus mengetahui sales itu seperti apa. Nanti pada saat pertanyaan ditanyakan, nanti bisa lah dia punya sedikit bayangan tentang sales gitu. Apalagi nanti dia bisa search di Google perusahaan ini perusahaan apa, produknya produk apa, misalnya contoh seperti Mayura, dia kan tahu produknya. Kadang-kadang user juga ya, sedikit bertanya produk Mayura, tahu nggak produk Mayura apa aja ya. Biasanya sebagai nilai tambah lah, saya tahu Pak, mungkin saya baca walaupun dia ngomongnya saya baca di googling itu baru ya nggak masalah kan, tapi dia ada niat ada niat untuk pengen tahu nih perusahaan yang saya akan lamar nih perusahaan apa gitu. Jadi pada saat interview jadi nyambung jadinya. Betul banget. Ada bayangan dari dia, juga ada bayangan, ada niat dia juga mencari informasi tentang perusahaannya. Jadi kan nyambung jadinya. Sales itu seperti apa? Nah, jadi resiko yang dia nanti misalnya dia bekerja diterima di perusahaan itu apa? Jadi kan tahu lah dia gitu. Jadi kadang-kadang HR, ini dia udah ada niat, berarti ada motivasinya sudah ada nih. Jadi nilai tambah lah buat dia seperti itu. Tergantung nanti dari usernya, perasaan user juga tertarik minat dengan dia, nanti ada proses selanjutnya. Benar. Gitu. Kemudian itu kita juga bisa menilai ya Pak ya dari si kandidat itu motivasinya itu juga tinggi atau tidak kan ya dari situ. Kemudian Pak, kita juga pernah nih ada pertanyaan dari teman-teman kita nih di followan Bali, kayak misalnya kok sudah ngirim-ngirim CV atau sudah interview nggak dipanggil-panggil, nggak ada panggilan lagi gitu. Mungkin bisa diklarifikasi di sana Pak. Saya rasa sih semua HR sih sama gitu loh. Itu yang pertama biasanya sih karena terlalu banyak biasanya ya. Kita juga akan cek satu itu. Kayak itu mungkin dari tampilannya kan kita melihat kan, biasanya screening di awal itu udah kita lihat di tampilan di awalnya. Kalau emang dia kriteria kita langsung masukkan ya, misalnya kayak bilangnya kita keranjangkan ya, kita akan panggil ya. Itu mungkin dari CV atau lamar yang dikirim itu ada yang kurang gitu lah, atau emang tidak masuk kriteria. Jadi kita filternya ke sana dulu sih, kita apa yang kita cari kita arahkan ke sana dulu. Tapi kalau emang tidak ada ya kita coba. Nah, kita coba yang masuk itu seperti apa, apakah dia emang ada potensinya atau tidak gitu. Ya. Kalau yang perlu dipersiapkan nih kira-kira buat anak-anak nih, terutama yang fresh graduate ya Pak ya, ini khusus mereka yang memang belum pernah pengalaman untuk datang interview, kemudian juga belum pernah ada pengalaman kerja. Kira-kira apa sih yang perlu mereka persiapkan modal awal? Kemudian mungkin kayak skill yang perlu mereka persiapkan untuk bisa terjun di dunia kerja. Ya, untuk yang fresh graduate ya. Benar, fresh graduate ya, itu yang pertama tadi kan untuk CV itu jelas sekali, itu sebagai senjatanya buat kita untuk biar bisa mungkin setidaknya itu menarik lah dari HR sendiri untuk mengundang interview. Kedua, nanti pada saat interview nanti minimal datang lebih awal dari undangannya. Kemudian penampilannya kita sendiri ya, kalau kita di sini saya sih tidak terlalu formal, biasanya kan ada putih hitam tuh, tidak kayak sekarang udah yang penting rapi saja. Betul. Meja rapi, sepatu. Kemudian nanti membawa alat tulis tentunya untuk mempersiapkan senjata dan administrasi kelengkapannya dia, datanya dia. Kemudian ada ya informasi, gali-gali informasi lah sedikit tentang perusahaan yang akan dilamar, perusahaan tentang apa. Terus kemudian posisi yang dicari nih, posisi apa, misalnya administrasi, sales, dia harus tahu posisi itu administrasi itu apa, sales itu apa. Jadi pada saat ditanya dia udah jelas administrasi seperti ini. Jadi nyambung lah nanti daripada tidak tahu sama sekali kan gitu, jadi lebih. Kemudian mungkin pada saat ya interview nanti ya dengan usernya, sikapnya kita seperti apa baru gitu. Itu.
Oke, itu ya teman-teman udah tahu nih sekarang clue-nya kira-kira apa yang perlu kalian persiapkan. Sebenarnya hampir sama ya, semua perusahaan pasti seperti itu. Betul. Gitu. Jadi bolak-balik makanya kalau tadi Bapak bilang kalau pengalaman interviewnya udah banyak pasti dia udah paham betul. Yang bakal keluar tuh pasti pertanyaannya seputaran itu saja. Nah, itu balik kalian masih masih sama nggak kayak gitu atau udah mengembangkan juga nih, udah pernah gagal di waktu interview yang ini, gagalnya di sini. Kemudian ini nih Pak, kita juga ada pertanyaan nih dari kawan-kawan. Yeah. Jadi kalau Bapak sendiri nih sebagai HRD di sini selama pandemi ini gitu, ada kesulitan nggak untuk memanage karyawan? Nah, terutama pas pandemi ada dampak nggak ke karyawan? Kemarin di tahun pertama, kurang lebih 6 bulan pertama kita ada terasa dampaknya, karena sempat kemarin kita juga melakukan rasionalisasi. Itu karena itu kan cukup booming, cukup cepat lah prosesnya, jadi kita juga dampak. Kemudian setelah itu berjalan, mungkin sudah mulai polanya sudah terbiasa, jadi kita tidak terlalu signifikan sih perubahannya. Kita masih bisa jalan operasional secara full team gitu. Karena ya mungkin ke satu sisi produk kita yang kita tawarkan adalah produk makanan minuman, jadi setiap orang pasti membutuhkan. Jadi itulah mungkin yang menyebabkan kita tidak terlalu besar seperti pariwisata. Dampaknya ya. Tuh, ayo buruan datang ke sini nih. Karena ternyata pandemi gini justru masih mau nambah karyawan loh, gitu ya. Ayo buruan datang ke sini. Oke, Bapak terima kasih banyak nih untuk semua ya. Info-infonya seputaran gimana sih menjadi sales and marketing, kemudian kira-kira susahnya di mana. Nah, tapi nih dari Bapak pribadi mungkin buat teman-teman yang sekarang masih takut-takut nih untuk ngelamar ya, nggak usah milih-milih lagi. Nah, mungkin Bapak ada saran nih buat mereka biar mereka tuh nggak milih-milih lagi deh, yang penting dapat kerja dulu. Iya, sarannya itu tadi sama kayak Yubi sampaikan, cobalah semua, siapa tahu nanti biasanya jangan berpatokan pada bidang kita yang kita miliki, cobalah pengalaman atau pekerjaan-pekerjaan yang kalian coba. Jadi jangan sampai karena biasanya sih ada teman-teman yang ragu, saya ini bukan di bidang sales nih, saya nggak punya pengalaman di sana. Coba aja, siapa tahu nanti pada saat sudah diterima dan masuk ternyata menyukai ya. Jadi kan jadi ternyata dia sudah menemukan passionnya dia kan gitu. Jadi jangan takut untuk mencoba melamar dan jangan menyerah lah. Apalagi kondisi kayak ini, persaingan itu banyak sekali teman-teman kita yang belum bekerja. Jadi kalau bisa buatlah spesialis untuk nilai istimewanya kita lah, keunggulan kita, selain lagi mencari ilmu baru, tambahan bekal untuk diri sendiri lah. Minimal kita yang terima kan untuk itu kan, bukan orang lain tapi kita yang terima dulu. Nanti pada saat bekerja nanti dia misalnya mungkin membutuhkan sesuatu, kita bisa mengerjakan, mungkin nilai tambah buat kita juga. Benar. Ya. Jadi walaupun pandemi gini dan masih nganggur, yang penting jadi pengangguran yang produktif ya, Pak. Betul, jadi ada kesibukan tetap gitu. Jadi jangan benar-benar pure diem aja di rumah nggak ngapa-ngapain. Oke, luar biasa sekali Pak Dharma. Terima kasih, senang sekali udah bisa sharing-sharing. Terima kasih juga kami sudah dikasih kesempatan dan ya harapannya sih memang bermanfaat ya buat teman-teman semuanya yang udah nonton kita. Semoga mereka lebih mantap lagi untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang mereka impikan. Oke teman-teman, terima kasih juga udah nonton kita berdua dan semoga bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih.